Pernahkah kamu merasa lelah mengejar uang, seperti setiap hari hanya bekerja untuk menutup tagihan dan sisanya habis begitu saja tanpa terasa? Banyak orang percaya bahwa financial freedom adalah ketika kita punya banyak uang, bisa beli apa saja yang kita mau dan tidak perlu pusing memikirkan biaya hidup. Namun, apakah benar sebatas itu? Coba bayangkan seseorang yang punya gaji besar puluhan juta setiap bulan, tapi hidupnya tetap stres, tidak punya waktu untuk keluarga, dan selalu takut kehilangan pekerjaannya. Inilah keresahan banyak orang. Kita terus berlari mengejar uang, tapi lupa bahwa kebebasan sejati tidak selalu datang dari nominal di rekening. Di video ini kita akan membongkar kenapa financial freedom bukan hanya tentang uang, melainkan tentang cara kita memaknai hidup, membangun hubungan dengan pekerjaan, dan menciptakan keseimbangan. Kita akan membaginya menjadi beberapa bagian agar kamu bisa mendapatkan gambaran yang lebih jelas dan mungkin menemukan cara baru untuk mendekati hidup yang lebih bebas. Mari kita mulai perjalanan ini dengan membuka pikiran dan hati, karena kebebasan finansial lebih luas dari yang kamu kira. Financial freedom sering dipahami secara sempit, sekadar tidak punya hutang dan punya banyak tabungan. Padahal maknanya jauh lebih luas. Financial freedom adalah kondisi di mana kamu bisa membuat keputusan hidup tanpa dikendalikan oleh tekanan keuangan. Contohnya, kamu bisa memilih apakah ingin bekerja penuh waktu atau paruh waktu. Kamu bisa pindah kota atau bahkan berhenti kerja beberapa bulan tanpa merasa hidupmu akan berantakan. Jadi, uang hanyalah alat, bukan tujuan akhir. Bayangkan kamu memiliki uang banyak tapi tidak punya kesehatan atau waktu luang atau relasi yang sehat. Apakah itu bisa disebut bebas? Sebaliknya, ada orang dengan penghasilan sederhana tapi hidup tenang, punya waktu untuk keluarga dan tidak dikejar-kejar tagihan. Kebebasan seperti itu lebih mendalam daripada sekadar jumlah nol di rekening. Inilah kenapa pemahaman financial freedom harus diubah dari sekadar kumpulan uang menjadi gaya hidup yang seimbang. Salah satu pilar utama financial freedom adalah kebebasan mengatur waktu. Kebebasan finansial berarti kamu punya kendali atas bagaimana dan kapan kamu bekerja, bukan hanya berapa kamu dibayar. Banyak orang lupa bahwa waktu adalah sumber daya yang tidak bisa diganti. Uang bisa dicari, tapi waktu yang hilang tidak pernah kembali. Pernahkah kamu mendengar istilah time wealth atau kekayaan waktu? Ini adalah kondisi di mana kamu bisa menikmati harimu tanpa dikejar-kejar. Jadwal kamu bisa menjemput anak sekolah, berolahraga, atau sekadar membaca buku di pagi hari. Memiliki uang yang cukup, tapi kehilangan semua waktumu tidak akan membuatmu bahagia. Oleh karena itu, strategi finansial yang baik adalah yang membebaskan waktumu, bukan justru membuatmu terjebak bekerja lebih lama dari yang kamu mau. Strategi membangun kebebasan finansial tidak hanya menabung dan berinvestasi. Kamu perlu merencanakan gaya hidup yang kamu inginkan. Mulailah dengan budgeting, bukan sekadar mencatat pengeluaran, tetapi merancang keuangan agar mendukung prioritas hidupmu. Misalnya, jika prioritasmu adalah keluarga, alokasikan dana untuk quality time atau liburan bersama. Jika prioritasmu adalah belajar, siapkan dana untuk kursus dan buku. Selain itu, kembangkan multiple streams of income atau sumber penghasilan lebih dari satu, agar kamu tidak bergantung pada satu pekerjaan. Investasi juga penting, tapi bukan hanya untuk menumpuk uang, melainkan untuk menciptakan arus kas yang membuatmu bisa hidup dengan tenang. Contohnya, properti sewa atau bisnis kecil yang dikelola otomatis bisa memberi penghasilan pasif yang menambah rasa aman. Dan jangan lupa memiliki dana darurat minimal 6 bulan pengeluaran.
Agar kamu bisa mengambil keputusan dengan berani tanpa takut jatuh miskin, financial freedom juga tentang mindset. Jika pikiranmu terus dikuasai rasa takut atau iri melihat orang lain, kamu tidak akan merasa bebas meskipun uangmu banyak. Belajar bersyukur dan menerima adalah bagian penting dari perjalanan ini. Kesehatan mental berperan besar. Bayangkan kamu stres setiap hari karena takut uang habis padahal tabunganmu sudah cukup, atau kamu memaksa bekerja 12 jam sehari demi menabung lebih banyak sampai akhirnya sakit. Kebebasan sejati adalah ketika pikiranmu tenang, kamu merasa cukup dan bisa menikmati hasil kerja kerasmu. Olahraga, meditasi, atau sekadar istirahat cukup adalah investasi yang tidak kalah penting daripada investasi saham atau kripto. Mari kita lihat dua contoh nyata. Seseorang berusia 30 tahun memiliki penghasilan besar mencapai 300 juta per bulan, tapi tidak pernah punya waktu untuk keluarga atau liburan. Akhirnya, ia mengalami burnout dan depresi. Di sisi lain ada seorang guru sederhana dengan penghasilan pas-pasan, tapi ia menata hidupnya membatasi pengeluaran dan punya waktu setiap sore untuk bermain dengan anaknya. Guru ini merasa hidupnya lebih bahagia, lebih damai, dan lebih bebas. Dari sini kita belajar bahwa uang penting, tapi bukan segalanya. Financial freedom adalah kombinasi dari stabilitas keuangan, kesehatan mental, hubungan yang sehat, dan kemampuan mengatur waktu. Jadi, ketika kamu mengejar kebebasan finansial, ingatlah untuk mengejar kebebasan hidup, bukan hanya saldo rekening. Jika kamu suka dengan konten seperti ini, klik tombol subscribe dan like untuk support channel ini, dan share ke temanmu yang butuh insight seperti ini. Kita sudah memahami bahwa financial freedom bukan hanya angka di rekening. Sekarang mari kita bahas langkah praktis yang bisa kamu lakukan mulai hari ini. Pertama, lakukan financial check-up. Hitung semua penghasilan dan pengeluaranmu. Tuliskan hutang jika ada dan lihat apakah cash flow-mu sehat. Dengan memahami posisi awal kamu, tahu langkah selanjutnya. Kedua, buat prioritas hidup yang jelas. Apa yang paling penting bagimu? Apakah kesehatan, keluarga, kebebasan waktu, atau karier yang lebih bermakna? Prioritas ini akan menjadi kompas agar keuanganmu mendukung hidupmu, bukan sebaliknya. Ketiga, kendalikan gaya hidup. Hindari lifestyle inflation, di mana setiap kenaikan gaji langsung diikuti dengan kenaikan pengeluaran. Misalnya, jika penghasilanmu naik, jangan langsung ganti mobil atau pindah ke rumah yang lebih besar. Simpan selisihnya untuk investasi dan dana darurat. Keempat, bangun penghasilan pasif atau semi-pasif. Ini bisa dari investasi bisnis kecil atau skill yang bisa dimonetisasi online. Kelima, rencanakan waktu liburan dan waktu istirahat, karena ini akan menjaga kesehatan mental, serta memberi energi untuk bekerja lebih baik. Dengan langkah-langkah sederhana ini, kamu mulai bergerak menuju kebebasan finansial yang seimbang antara uang dan kualitas hidup. Financial freedom bukan tujuan sekali capai lalu selesai. Ini adalah perjalanan jangka panjang yang perlu dirawat. Kamu perlu melakukan evaluasi rutin, setidaknya setiap 6 bulan. Apakah pengeluaranmu masih sesuai rencana? Apakah investasimu masih sehat? Apakah kamu tetap punya waktu untuk diri sendiri dan orang-orang yang kamu sayangi? Selain itu, waspadai perangkap baru yang sering muncul ketika kondisi keuangan membaik. Contohnya, rasa ingin pamer atau membandingkan diri dengan orang lain bisa membuatmu terjebak lagi dalam lingkaran konsumsi berlebihan. Gunakan teknologi untuk membantumu. Ada banyak aplikasi budgeting dan investasi yang bisa mempermudah sehingga kamu bisa fokus pada hal yang penting, dan yang paling penting, jangan lupa menikmati prosesnya. Kebebasan bukan berarti menunggu hingga semua target keuangan tercapai, tapi bagaimana kamu merasakan kedamaian setiap hari. Dengan menjaga keseimbangan ini, financial freedom menjadi sesuatu yang bisa kamu nikmati sepanjang hidup, bukan hanya status di masa depan.
Jika kamu suka dengan konten seperti ini, klik tombol subscribe dan like untuk support channel ini, dan share ke temanmu yang butuh insight seperti ini.